صلى الله عليه وسلم وإلى صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشاعر بن عبد الله بارس أن الله لدرجات في الجنة وأن الله لدرجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. أما بعد. Hari ini kita nggak baca hadis Arba'in Nawawi dulu karena sekarang momentumnya pada hari ini sekarang lagi tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Secara Hijriyah sekarang 12 Rabiul Awal. Yang mana nanti maghrib ketika azan maghrib itu udah pindah jadi 13 Rabiul Awal. Jadi Hijriyah itu mulai harinya ingat dari maghrib. Kan kalau kita mulai hari dari kapan? Tengah malam jam 12 00:00 lewat 1 detik tek udah ganti hari. Tapi beda kalau di Islam gimana? Kalau di Islam di Hijriyah lihat mataharinya. Matahari tergelincir alias masuk waktu maghrib maka dia telah berganti hari. Jadi kalau misalnya pas mau puasa Lebaran itu namanya ada sidang isbat. Antum pernah nonton? Jadi pas sidang isbat itu pada berkumpul ahli-ahli falak. Ada yang dari Nahdlatul Ulama, ada dari Muhammadiyah, ada Majelis Ulama Indonesia. Mereka para ulama berkumpul untuk apa? Untuk lihat kira-kira kapan masuknya awal bulan. Ya, mereka ngelihat. Nanti kalau misalnya udah diputusin, oh puasa berarti mulai besok puasa. Nanti walaupun besok puasa, tapi dari malamnya udah niat untuk berpuasa. Malamnya karena kenapa? Udah masuk tuh, udah masuk hari. Atau biasa takbiran.
takbiran diputusin, besok kita lebaran gitu misalnya. Maka malamnya dari abis maghrib biasanya langsung Allahu Akbar, benar, ya kan? Jadi mulai masuk waktu Hijriyah itu dari apa? Waktu maghrib. Dan yang luar biasanya pada malam 12 Rabiul Awal ini lahir sesosok manusia mulia. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan. Ya. Karena Nabi Muhammad lah kita menjadi umat yang terpilih. Kita ini umat yang terpilih karena kenapa? Kita umat Nabi Muhammad SAW itu dikasih banyak VIP dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya begini. Dulu di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu waktu itu zamannya Bani Israel. Antum tahu ya kisahnya. Bani Israel sampai Nabi Musa ngelihat ada salah satu umatnya yang mana umatnya ini dia ibadah 1000 bulan. Ibadahnya nggak berhenti berapa lama? 1000 bulan. Banyak apa banyak? Banyak banget, luar biasa banyaknya. Tapi akhirnya Nabi Musa, karena Nabi Musa alaihissalam, ada suara motor dong, karena Nabi Musa alaihissalam julukannya Kalimullah. Kalimullah itu bisa ngomong sama Allah Subhanahu Wa Taala, bisa cakap-cakap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi Musa ngomong, ya Allah, ya beda sama kalamullah. Kalau kalamullah apa? Al-Quran itu kalamullah. Kalau kalimullah orang yang bisa ngomong sama Allah. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bilang, ya Allah, adakah orang yang lebih soleh daripada umatku ini yang ibadahnya 1000 tahun, 1000 bulan? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau bahasa kitanya begini kata Allah, wahai Musa, umatmu yang ibadah 1000 bulan itu banyak pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada yang di sini ibadah 1000 bulan? Ada. Tapi kata Allah apa? Dikasih jalan pintas. Kenapa begitu? Iya, karena ketika umatnya Nabi Musa alaihissalam itu ibadah 1000 bulan, mereka benar-benar ibadah 1000 bulan. Tapi apa? Khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bilang dalam Al-Quran apa? Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul. Apa itu malam Lailatul Qadar? Dijelasin. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ingat, bukan sama sama 1000 bulan, tapi lebih baik. Artinya lebih baik kita nggak tahu. Mungkin bisa 2000 bulan, bisa 3000 bulan, 4000, 8000, 10000 bulan, kita wallahu a'lam bishawab. Lebih baik kata Allah, bayangin. Jadi kalau antum lagi puasa 10 malam terakhir jangan sia-siain. Karena apa? Itu yang dikasih sama Allah bonus khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. 1000 bulan itu kalau kita hitung-hitung, ana belum tahu pasti ya. Ana pernah dengar itu 1000 bulan itu satu tahun berapa bulan? 12. Nanti antum hitung lagi, coba cek lagi. Kalau nggak salah 1000 bulan itu sama dengan 80 tahunan lebih. Berapa? 80 tahunan lebih. Entah 84, 83 atau berapa lah gitu. Nanti antum cek aja sendiri. Itu 80 tahun kalau andai kata misalnya sekarang lagi puasa 10 malam hari terakhir. Allah sembunyikan, Allah nggak kasih tahu. Letak Lailatul Qadar di malam yang mana Allah nggak kasih tahu. Yang penting kata Allah di bulan Ramadan ada satu hari, satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam itu orang yang beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Allah sembunyiin. Kenapa Allah sembunyiin? Biar kita ini usaha. Enak banget rasanya kalau misalnya Allah kasih nih malam Lailatul Qadar, ntar malam Sabtu tuh. Oh, semua orang pada maksiat, pada mabok, pada zina, pada judi, ntar pas malam Sabtu ibadah sama Allah. Ya. Makanya oleh karena itu Allah sembunyiin malam Lailatul Qadar. Hikmahnya seperti itu. Ketika seorang muslim umatnya Nabi Muhammad SAW sujud di malam Lailatul Qadar itu, maka sujudnya itu lebih baik daripada dia sujud 80 tahunan lebih. Bayangin. Umur rata-rata manusia berapa? Umat Muhammad 60. 70 bonus, 80 bonus, selebihnya bonus. Tapi umur rata-rata adalah 60 tahun. Umatnya Nabi Muhammad umur rata-rata 60 tahun. Berarti kalau misalnya kita misalnya nih
semoga kita semua pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Misalnya kita pernah sujud, yang mana sujud itu ternyata di malam Lailatul Qadar. Akhirnya sujudnya kita, padahal sujudnya cuma sujud biasa doang. Tapi kehitung kita, misalnya kita sholatnya 2 rakaat. Kita sholat 2 rakaat biasa, tapi istimewanya pada malam Lailatul Qadar. Akhirnya 80 tahun sholat kita ke cover. Seolah-olah kita selama 80 tahun sholat sunnah terus-terusan. Padahal sholat malam full aja gak pernah. Ya, sholat malam full dari abis isya sampai subuh kita nggak pernah. Tapi karena kita sholat di malam Lailatul Qadar yang kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan, akhirnya apa? Yang tadi sholat cuma 2 rakaat, tapi kehitungnya sholatnya selama 80 tahun lebih. Bahkan kata Allah. Ingat, khairum min alfi syahr. Lebih. Apakah didapetin oleh umat-umat lain? Tidak. Nggak dapat. Oleh karena itu ketika Nabi Musa tahu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa loh, seorang nabi maksum, terhindar daripada dosa. Tapi apa yang dikatakan Nabi Musa? Wahai Allah, jadikan aku umatnya Muhammad. Bayangin, seorang nabi pengen jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, yang diimpi-impikan oleh Nabi Musa. Nabi Musa pengen banget jadi umatnya Nabi Muhammad. Lah kita sekarang udah jadi umatnya Nabi Muhammad, apakah kita pernah bersyukur? Coba di sini yang pernah angkat tangan. Pernah gak bersyukur sama Allah? Ya Allah, terima kasih aku telah dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Untung aja dulu gak jadi umatnya Nabi Isa. Ada yang pernah kayak gitu? Gak pernah. Ya Allah, mulia banget. Kita gak pernah bersyukur macam-macam, tapi Allah tetapin. Ya, yang kayak kemarin. Kalau kemarin Ana di kajian beberapa minggu yang lalu, Ana sempat katakan bahwasanya doa itu kadang-kadang Allah ganti sama yang doanya terbaik buat kita. Antum tahu penyakit urat kejepit? Pernah? Saraf kejepit tahu? Penyakit saraf kejepit. Itu jadi ada saraf, ini saraf. Jadi ini tulang, ini saraf. Sarafnya melengkung, gitu. Cuman melengkung doang. Ini benar. Mungkin antum pernah tahu pernah nengokin orang yang sarafnya kejepit atau macam-macam lah. Itu orangnya sampai nggak bisa jalan, benar gak? Bayangin. Cuman gara-gara uratnya minggir. Nah, yang jadi pertanyaan, pernah gak kita doa sama Allah? Ya Allah, jangan engkau geser urat saya ya Allah. Pernah? Tapi enggak kita doa pun, kita enggak minta sama Allah, enggak digeser uratnya, Allah tetepin uratnya. Enggak digeser-geser sama Allah. Kalau uratnya bergeser, udah bahaya bagi kita. Benar gak? Sama, kita ya Allah minta sehat. Tapi pernah gak kita bilang, ya Allah jangan engkau gempain bumi ini? Pernah gak kita begitu? Tapi walaupun kita enggak pernah doa untuk jadi enggak gempa, Allah bikin enggak gempa. Karena apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sama, kita walaupun gak pernah bersyukur, tapi alhamdulillah. Hari ini kita ucapkan syukur sama-sama dalam hati kita. Kita bersyukur, timbulin dalam diri hati kita bahwasanya alhamdulillah saya ini telah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang apa-apa jalan pintasnya luar biasa. Semuanya jalan pintasnya luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Kalimatani khafifatani fil lisan. Ada 2 kalimat, yang mana 2 kalimat ini di mulut ringan. Ingat ya, 2 kalimat di mulut ringan, enak, ngucapinnya gampang, nggak berat, ringan. Tapi apa kata Rasulullah? Sakilatani fil mizan. Di timbangan berat. Diucapinnya ringan, di timbangan berat. Apa kata Rasulullah? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nggak repot gak ngomong kayak gitu? Nggak repot. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tuh, anak ngucap gampang. Tapi apa? Sebenarnya di akhirat itu di yaumul mizan itu nanti pahalanya banyak, pahalanya besar, pahalanya memberatkan pahala baik kita. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW di hadis Arba'in Nawawi dikatakan kalimat subhanallah itu pahalanya seluas dunia, kata Rasulullah. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah, ingat tuh kalimatnya pendek, subhanallah walhamdulillah, itu udah pahalanya itu memenuhi dunia, langit dan juga seisinya. Bayangin.
Enggak didapetin pada umat-umat lain kecuali umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita patut beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad. Jangan dikit-dikit nyesel. Ya. Aduh, kayaknya susah banget ini hidup. Ingat, beruntung kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Apalagi jangan sok-sokan bilang, kenapa saya hidup di akhir zaman? Kenapa saya nggak hidup di zaman Nabi Muhammad? Jangan ngomong begitu. Belum tentu nanti hidup di zaman Nabi kita masih sahabat Nabi. Lah kalau misalnya hidup di zaman Nabi jadinya Abu Jahal, pengen nggak kayak gitu? Enggak. Udah bersyukur aja. Allah kasih kita hidup begini, bersyukur. Karena apa? Walaupun nggak pernah ngelihat Nabi, tapi kita terus berdoa. Semoga kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Andai kata benar-benar nggak bertemu dalam mimpi pun, yang paling penting satu, semoga kita masih dianggap umatnya Rasulullah SAW. Karena rugi orang yang mana orang itu udah bersungguh-sungguh, tapi apa dia tidak dianggap umat oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita kepada golongan-golongan tersebut. Ya. Oleh karena itu ingat, ini hal-hal biasa, hal-hal yang kelihatannya bukan sebuah nikmat besar, tapi sebenarnya nikmat yang begitu besar yang harus kita syukuri. Ya, sama kayak misalnya anak dulu kalau nggak salah sering jelasin, jari ini ada 5, kelihatannya biasa-biasa aja. Biasa aja, kita nggak pernah bersyukur dengan 5 jari ini. Tapi andai kata 1 jarinya dipotong sama Allah Subhanahu Wa Taala, naudzubillahi min zalik, misalnya kelindes mobil atau macam-macam, akhirnya apa? Mau makan susah, mau ngambil barang susah. Kenapa? Jarinya potong. Ya, padahal ini nikmat seolah-olah biasa aja, tapi begitu hilang nikmatnya, baru kita tahu nikmat itu besar. Sekarang kita kurang bersyukur atas kita bisa napas. Biasa-biasa aja, napas biasa, tanpa ada rasa syukur sama Allah, tanpa ada rasa terima kasihnya sama Allah. Tapi begitu nanti kena penyakit asma, baru ngerasain dia. Napas kita nih mahal. Napasnya mahal. Bahkan ketika orang nggak bisa napas kena penyakit asma, harus beli oksigen. Zaman corona tuh, jadi zaman corona itu stok oksigen itu banyak yang habis, bener gak? Orang bayangin untuk bernapas aja berebutan, untuk bernapas keluarin jutaan tapi berebutan juga. Tapi Allah kasih gratis setiap hari. Kurang bersyukur apa ini kita? Harusnya betul banget kata surat Ar-Rahman. Apa kata surat Ar-Rahman? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kamu mau dustakan itu? Nikmat Tuhan udah sangat sempurna bagi kita, tinggal kita mau bersyukur apa tidak. Kata Allah bagaimana? La in syakartum la'azidannakum. Kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, Allah tambahkan nikmatnya. Bukan artinya begini, ya Allah saya bersyukur punya hidung, akhirnya ditambahin hidungnya jadi 2, bukan gitu, ya. Tapi dinikmatin lagi, yang tadinya napasnya biasa, napasnya lebih dekat lagi, atau imannya tambah kuat, macam-macam. Ya, intinya apa? Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada masalah terkecil pun harus tetap bersyukur kepada Allah. Termasuk apa? Menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita sekarang kita jalankan tugas kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ingat, karena sekarang bulan Rabiul Awal, yang mana pada bulan ini bulan yang sangat istimewa, bulan mulia, yang dimana di dalam bulan ini lahir seorang makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna. Ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala kan maha mulia, tapi Allah memuliakan Nabi Muhammad. Ya, apalagi? Yuk, fadhal masuk. Apalagi? Allah itu maha agung, tapi Allah juga mengagungkan Nabi Muhammad. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah yang akan bersolawat kepada Nabi. Ada orang yang pikirannya koslet. Akhirnya dia ngomong, buat apa Allah Subhanahu wa taala memperintahkan kita untuk bersolawat? Bersolawat itu kan artinya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah solawat serta salam untuk Nabi Muhammad. Buat apa kita minta Allah buat sholawat kepada Nabi Muhammad, tapi Allah ngapa nyuruh gitu? Terus akhirnya dia murtad dari Islam. Itu pikirannya konslet ya, paham nggak? Ada orang, karena kan sholawat itu Allah yang nyuruh, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah yang nyuruh kita sholawat. Tapi isi sholawat apa? Minta lagi kepada Allah buat bersolawat sama Nabi Muhammad. Tafsirannya oleng, tafsirannya konslet. Akhirnya apa?
dia jadi orang yang keblinger akhirnya dia murtad. Tapi apa makna sesungguhnya? Sholawat itu bukan untuk Rasulullah, bukan buat doain Rasulullah, tapi sholawat untuk apa? Untuk kita sendiri. Enggak ada pengaruhnya kepada Rasulullah, tapi apa? Sholawat itu akan balik kepada kita sendiri. Kayak misalnya kita susah rezekinya, baca sholawat busra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha. 41 kali baca. Setiap ba'da subuh antum baca. Insyaallah rezekinya lancar. Insyaallah. Ustaz, bacanya susah pakai nada, ya gampang. Kalau lama pakai nada, enggak usah pakai nada. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayina. Biar cepat boleh. Ya, faedahnya besar. Oke. Sore ini kita enggak bahas banyak-banyak. Yang penting penerapannya yang harus kita lakukan. Pada momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita harus meningkatkan lagi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan habis ini Anda tutup, kita baca khatmul majlis, kita tutup. Habis itu kita nanti obrol-obrol santai aja. Antum ada yang mau nanya silakan, atau antum terserah mau apa aja nanti silakan. Nanti habis maghrib insyaallah Anda mau keluar lagi soalnya. Ya, jadi nanti habis ini kita ngobrol santai, takutnya azan juga cepetan. Ya, kita sama-sama kita hadirin hati kita baca doa khatmul majlis. Alhamdulil ghafuri lil abdi zil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-alil kirami wa sahbika nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana ashrafna wa ala ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal akhli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli di mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi yasma fadla wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nuhza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idza tahsi suhbi walhamdulillahi fil badi wat tanahi walhamdulillahi fil badi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.